Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun berada. Berjumpa kembali kita di acara Jaksa Menyapa. Untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 17 April tahun 2025. Dan kali ini bersama saya Tuti Widya dan juga bersama dua narasumber kita yang sudah hadir di studio saat ini. Ada Ibu Berta Ningsih SH, selaku jaksa fungsional, dan juga Ibu Diani Faudila SH, selaku Kasubsi Pratu Bidang Pidum Kejaksaan Negeri Kota Padang Panjang. Dan juga pendengar, untuk topik kita hari ini yaitu anak berkonflik dengan hukum dan penanganannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Dan tentunya sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita di pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Berta Ningsih SH. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan juga ada Ibu Diani Faudila. Selamat pagi Ibu Diani. Pagi. Gimana kabarnya pagi Alhamdulillah ini? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Bagaimana perjalanannya dari Padang Panjang menuju Bukit Tinggi? Lumayan daripada Panjang dingin, ternyata Bukit Tinggi juga lebih dingin lagi hari ini. Karena memang cuaca saat ini lagi musim hujan ya Bu ya. Dan kebetulan tadi juga sedikit turun hujan juga. Nah, sesuai dengan topik kita di pagi hari ini, yaitu anak berkonflik dengan hukum dan penanganannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA nih. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Sebenarnya apa itu pengertian anak? Siapa yang akan menjelaskan? Silakan. Mungkin Ibu Berta ya. Boleh. Ini kalau tentang anak ya, kita pengertian anak itu kan kalau kita lihat dari ada beberapa undang-undang. Kalau dari undang-undang sebelumnya itu anak itu kita mulai dari usia 8 tahun. Tapi kalau berdasarkan undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, itu anak itu adalah yang dikatakan anak itu anak yang mulai dari usia dari kandungan. Masih dalam kandungan, walaupun umur 1 bulan itu sudah dikatakan anak, sampai nanti dengan umurnya batasnya 18 tahun. Iya. Ya, kalau lewat 1 hari aja udah dikatakan udah dewasa, dan 18 tahun. Berarti 18 tahun lewat sehari itu dewasa? Sudah dewasa. Kalau nanti dia mempunyai masalah, itu sudah jatuh hukumannya dewasa ya? Dewasa, nanti ada perbedaannya Bu ya. Iya. Kalau perbedaannya gini, nanti kalau di undang-undang lama, anak sebelum 18 tahun itu kan ada yang udah menikah. Iya. Kalau di undang-undang lama itu kalau sudah menikah itu dikategorikan sebagai dewasa. Iya. Tetapi di undang-undang yang baru ini perbedaannya, jika usianya belum 18 tahun dia sudah menikah, penanganan jika anak itu berkonflik dengan hukum, penanganannya tetap secara anak. Dianggap masih anak karena di bawah 18 tahun dianggap seorang individu itu berpikiran belum dewasa, dia masih belum perlu bimbingan gitu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan juga ini Bu, menyangkut pasal yang menyangkut dengan anak ini atau tentang SPPA ini. Kalau kita pengertian tentang anak itu kita bisa lihat di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ya. Kalau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Nah, ini ada juga di pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ini ada perbedaan. Yang satu, yang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ini beracara jika anak berkonflik dengan hukum. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini adalah undang-undang tentang perlindungan anak. Iya. Itu berbeda. Kalau perlindungan anak ini anak cenderung sebagai korban di sini. Jadi ada perbedaan antara undang-undang yang tadi disebutkan nomor 35 dan juga nomor 11 begitu. Mungkin bisa dijelaskan kembali nih Bu terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 ini tentang perlindungan anak ini. Seperti apa perlindungan yang diberikan? Perlindungan yang diberikan kepada anak itu dimulai dari di dalam kandungan. Contohnya? Kalau untuk anak dalam perlindungan itu dalam kandungan itu kan sudah mempunyai hak ya,
hak hidup, hak diperhatikan, hak kasih sayang dalam kandungan. Ini perlindungannya macam-macam, baik perlindungan secara psikis, fisiknya, mental, edukasi, itu punya hak anak. Perlindungannya mendapatkan memperoleh prioritas untuk masa depannya, banyak perlindungan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, kalau yang marak sekarang kan ya penggugatan dalam kandungan juga banyak sekali tindakan seksual terhadap anak, perdagangan anak. Itu banyak kejadian sekarang. Iya, gitu. betul, banyak sekali kejadian yang mungkin yang anak di bawah umur malah jadi korban. Bisa jadi juga dari ayah sendiri ya. Iya. Jadi ayah sendiri, karena ini orang tua beranggapan itu anaknya saya. Iya, iya. Itu saya yang melahirkan, kalau ibu ya saya yang punya hak. Apa saya bisa aja saya berkeras kepada anak, yang satu tanda kutip keras itu seperti apa, itu diatur di Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya. Kerasnya jika sampai itu mengakibatkan kesengsaraan kepada anak, itulah kita akan melarikannya kepada perlindungan anak. Satu lagi, terkadang orang tua menganggap itu anak dia, terjadilah penelantaran. Iya. Karena orang tua berpikir bahwa anak-anak saya tahu kondisi anak, sehingga sewaktu-waktu di saat, kalau zaman sekarang kan ekonomi kan cenderung ini ya, susah ya. Anak-anak tinggal di rumah sendirian, orang tuanya pergi. Bisa jadi berhari-hari. Sudah pernah kejadian anak ditinggal sendirian, akhirnya anak kelaparan di dalam rumah tanpa dititipkan kemana-mana, hanya ditinggalkan dalam rumah, dikunci dari luar. Nah, itu makanya pemerintah itu menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan perlindungan anak ini kenapa diperlukan? Kadang perlakuan yang mengakibatkan kesengsaraan anak itu dilakukan oleh orang terdekat. Contohnya tadi yang ibu katakan, orang tuanya, pamannya, bibinya, atau omnya, atau saudara kandungnya sendiri. Gitu. Iya. Lantas bagaimana cara membuat pengaduan jika terjadi hal-hal kekerasan seperti itu kepada seorang anak? Kita langsung melapor ke polisi. Nah, di polisi itu ada unitnya, namanya unit PPA, perempuan dan perlindungan perempuan dan anak. Itu ada unitnya di polisi. Nanti polisi akan memproses terlebih dahulu. Oh ya, berarti untuk orang tua yang mungkin anaknya mengalami kekerasan, jangan didiamkan ya, Bu ya. Betul. Silakan lapor ke polisi berarti, karena situ sudah ada badannya ya yang akan mengurus. Iya, betul kali. Dan nanti akan diteruskan ke kejaksaan. Oh begitu. Baik. Tadi sekelas mengenai pengertian dari anak ini, Ibu Berta dan juga Kak Fadila ya. Kak Dila, oke. Kak Tuti panggil Kak Dila aja. Nah, meskipun anak adalah pelaku tindak pidana, namun berlaku perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak. Ini bisa dijelaskan nih, Kak? Silakan. Mungkin Kak Dila ya, silakan Kak. Mungkin sebelumnya kita bahas yang SPPA dulu sedikit silakan, ya, karena kan sebagaimana tema kita hari ini kan penanganannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Di undang-undang ini sendiri pun ada beberapa istilah anak yang ditemukan, yaitu pertama seperti anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum ini ada 3. Yang pertama itu adalah anak sebagai atau anak yang berkonflik dengan hukum, atau disebut juga dengan anak pelaku, tapi kalau di undang-undang itu disebut dengan anak, cukup anak saja. Yang kedua itu adalah anak yang menjadi korban tindak pidana, itu disebut juga sebagai anak korban. Dan yang ketiga itu adalah anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Dia beda itu, Bu. Kalau seandainya yang anak sebagai anak yang berhadapan atau yang berkonflik dengan hukum ini adalah anak-anak yang masih berusia 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Jadi rentannya itu dari 12 tahun sampai dengan 18 tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Itu disebut juga sebagai anak. Kalau anak korban ini adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana itu merupakan anak yang belum berusia 18 tahun yang dapat memberikan keterangan, baik dia di tingkat penyidikan maupun penuntutan maupun persidangan di pengadilan yang terkait dengan suatu tindak pidana, baik yang ia alami atau yang ia dengar atau yang ia lihat. Nah, di situ bedanya.
Dan terkait pertanyaan tadi, Undang-Undang SPPA ini menjamin hak-hak anak. Jadi walaupun anak ini merupakan pelaku tindak pidana, tapi segala sesuatu hak dia harus melekat kepada si anak. Makanya dikhususkan undang-undang untuk anak. Ya. Baik. Jika seandainya seperti yang sudah Ibu Berta katakan tadi bahwa dikatakan anak jika dia berumur masih di bawah 18 tahun ya. Tapi kan ada juga yang umur 16, umur 15 itu sudah menikah. Tapi di sana terjadi kekerasan. Ini bagaimana penanganannya? Baik. Jika anaknya belum 18 tahun, Ya. 16 tahun sudah menikah tadi ya Bu. Tapi sudah menikah. Sudah menikah. Kembali tadi saya sudah jelaskan bahwa di undang-undang lama itu di undang-undang nomor 3 tahun dulu, undang nomor 3 tahun 1997 tentang sistem peradilan pidana anak itu, bahwa di usia belum 18 tahun tapi sudah menikah, jika dia melakukan perbuatan seperti kekerasan dalam rumah tangga misalnya, Ya, KDRT misalnya. KDRT ya, itu dikategorikan langsung dia sebagai dewasa. Tetapi di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, jika anak sudah menikah meskipun usianya belum 18 tahun, itu tetap dikatakan sebagai anak. Jadi penanganannya tetap secara anak. Diperlakukan dia sebagai anak dengan anggapan bahwa di bawah usia 18 tahun itu dia belum bisa berpikiran secara matang gitu. Iya. Baik. Untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Net yang akan bertanya, silakan ya. Kami tunggu Anda juga melalui yang saat ini menonton melalui YouTube RRI Bukit Tinggi, silakan tulis melalui kolom komentarnya ya mengenai topik kita di hari ini, yaitu anak berkonflik dengan hukum dan penanganannya berdasarkan undang-undang. Nah, Ibu, kita lanjutkan kembali nih. Anak yang berkonflik dengan hukum ini misalnya jika mereka terindikasi nih narkoba misalnya. Nah, masih di bawah umur, itu bagaimana cara penanganannya? Jika anak berkonflik dengan hukum yang berkaitan dengan narkoba. Ya, misalnya pemakai atau dia pengedar atau misalnya melakukan transaksi, itu bagaimana cara penanganannya? Kita akan lihat anak ini apakah benar-benar sebagai korban. Karena cenderung anak-anak ini dijadikan korban seperti jadi kurir gitu ya, mengantar gitu, dia tidak tahu bahwa dijebak gitu ya? Ya, diantarnya ini narkoba, hanya disuruh. Itu nanti ada penanganan khusus. Jadi kita ada nanti dari kepolisian ya, kita tetap lapornya ke kepolisian. Dari pihak kepolisian nanti ada yang namanya Bapas dan psikolog. Jadi anak-anak ini secara psikologis akan diperiksa oleh psikolog. Apakah perbuatan itu atas kemauannya sendiri, atau kemauan orang dewasa, atau ada kepaksaan lagi dari orang dewasa, atau anak ini sudah pernah menggunakan narkotika. Dibuat ketergantungan anak ini sehingga anak ini kan namanya anak-anak kan belum mempunyai penghasilan sendiri cenderung ya. Jadi dengan dia tidak punya penghasilan dia udah tergantung dengan narkotika, akhirnya disuruh untuk mengantarkan narkotika atau segala macamnya ya, zat-zat yang berbahaya itu dia mau saja asal dia mendapatkan uang. Cenderung dia tidak mendapatkan uang tapi mendapatkan narkotika yang akan digunakannya. Nah, jika dia murni sebagai pengguna si anak, itu nanti ada perlakuan khusus namanya. Untuk anak ini kita lebih mengedepankan pendekatan secara restoratif, pendekatan penanganan perkara di luar peradilan, kita tidak akan membawa ke sidang. Itu nanti akan dipanggil orang tuanya. Ya, pemuka masyarakat setempat. Kita akan bertanya tentang anak ya, itu terlebih itu kita nanti di kepolisian yang lebih jelasnya seperti itu. Karena yang menangani tingkat awal itu adalah kepolisian. Nanti terkadang kepolisian memang berkonsultasi dengan yang namanya jaksa anak gitu kan. Nah, setelah berkonsultasi begitu, mereka akan membawa ke unit yang namanya unit PPA. Di unit PPA itu anak akan ditangani oleh yang namanya polisi anak. Polisi anak. Ya, polisi anak. Jadi polisi anak ini dia mempunyai peran khusus. Jadi tidak semua polisi bisa bertanya kepada anak. Dan anak pun waktu ditanya sama polisi harus didampingi oleh orang tua atau walinya. Jadi jika anak tidak didampingi orang tua atau walinya, berarti setidak-tidaknya yang akan mendampingi anak itu adalah dari pihak bapak atau pengacara.
atau mungkin kalau tidak yang terdekat sekali Peksos ya, pekerja sosial. Itu yang sering terkadang yang dilupakan yang ada pekerja sosial ya. Pekerja sosial ini tidak hanya berperan kepada anak pelaku, anak berkonflik, tapi juga terhadap anak korban. Di sini kita lihat anak ini memakai narkoba, apakah dia sebagai korban? Jadi tidak serta-merta begitu ada laporan masyarakat, begitu polisi menangkap anak, itu anak dikatakan bahwa anak ini pelaku utama. Iya. Apakah dia kurir, langsung dia di kurir. Jadi kita lihat latar belakangnya. Itulah beratnya penanganan perkara terhadap anak, bukan kalau seperti dewasa ya udah, berarti dewasa kan dianggap sudah cakap dia berbuat. Kalau anak-anak kan tidak. Cenderung kalau itu kita upayakan pendekatan penanganan perkaranya di luar persidangan, kita tanyakan dulu latar belakangnya anak, latar belakang keluarganya, terus apakah kesanggupan orang tuanya. Jika anak si pengguna aktif, ada kemungkinan ini masih kemungkinan akan anak ini dorong untuk dilakukan rehabilitasi. Baik. Nah, kalau boleh tahu seperti apa ini instansi dalam penanganan terhadap kasus anak ini? Kalau untuk instansi yang terlibat dalam penanganannya itu ada beberapa. Yang pertama tentu saja dari tingkat awal itu adalah kepolisian. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Berta tadi, penyidiknya pun haruslah penyidik yang sudah pernah mengikuti misalnya kayak diklat ataupun pendidikan yang berhubungan dengan anak. Jadi khusus, nggak bisa penyidik yang sembarangan. Selanjutnya ada kejaksaan dari kami. Jaksa yang ditunjuk itu pun juga haruslah jaksa anak. Jaksa yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan ada nanti biasanya dikasih sprint ya Kak ya, atau ada SK-nya. Terus selanjutnya ada dari hakim. Hakim pun yang akan menyidangkan pun adalah hakim anak. Dan di sini ada perbedaannya. Kalau biasanya kita sidang itu kan ada 3 tuh majelisnya. Kalau untuk anak, kalau dia sampai prosesnya kepada ke persidangan, hakim yang akan menyidangkan itu hanya 1 orang. Ruangannya pun berbeda. Kalau seandainya untuk dewasa, biasanya kan ruangannya ruangan umum, ruang sidang yang biasa. Sedangkan kalau dia persidangan anak, ruangannya itu adalah ruangan khusus anak. Untuk menunggu pun ruang tunggunya juga dibedakan. Jadi anak ini tidak bisa terkontaminasi dengan yang dewasa. Selanjutnya kalau dari Kemenkumham itu ada Bapas dan juga ada LPKA sebagaimana yang sudah dijelaskan sama Bu Berta sebelumnya. Dan kalau dari Kementerian Sosial itu ada Dinas Sosial, ada juga pekerja sosial, sama ada LPKS. Itulah tadi instansi yang terlibat dalam penanganannya. Kira-kira seperti apa contoh kasusnya, Ibu? Sampai harus sampai ke penanganannya harus berlapis-lapis ini. Contoh kasusnya seperti apa? Mungkin kita bikin contoh kasus sekalian perbedaan dengan yang dewasa kali ya. Contoh simpelnya seperti ini. Ada 3 orang anak, sebut saja A, B dengan C. Pada jam istirahat mungkin anak ini awalnya cuman kayak bercanda-bercanda. Dari bercanda-bercanda adu mulut. Habis dari adu mulut ternyata berkelahi lah. Yang si A menyerang si B, disaksikan oleh si C. Si B yang menjadi korban mengadulah sama orang tuanya. Orang tua tidak terima, melaporlah ke kepolisian. Yang si A tadi itu statusnya pelaku anak atau anak, karena kan masih diduga melakukan suatu tindak pidana. Yang B tadi disebut juga dengan anak korban. Dan C yang menyaksikan itu adalah anak saksi. Nanti di kepolisian itu dalam waktu 7 hari polisinya harus melakukan yang namanya diversi, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Bu Berta. Jadi dipanggillah pihak-pihak yang terlibat. Contohnya anak, keluarga anak, korban, keluarga korban, Bapas dan juga dari Peksos. Nanti di sana mereka musyawarah bagaimana jalan keluarnya. Kalau seandainya korban memaafkan, tidak jadilah dilanjutkan ke tingkat selanjutnya. Jadi selesailah di situ. Tetapi apabila korbannya tidak tercapai musyawarah hasilnya, maka bisa dinaikkan ke tingkat selanjutnya, yaitu tingkat penuntutan. Begitu juga dengan kami nanti di penuntutan, kami juga harus melaksanakan yang namanya diversi. Diversi ini pun juga harus dalam waktu 7 hari. Dan kalau seandainya tidak tersepakati juga, maka dilanjutkan nanti ke pengadilan. Nah, dari pengadilan pun hakim juga harus, karena apa? Karena diversi ini harus dilaksanakan atau diupayakan di tiap-tiap tingkat. Nah, kalau untuk persidangannya sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik, Kak Dila, tadi disebutkan ada istilah diversi ya. Nah, mungkin pendengar kita atau pemirsa RRI Net kita mungkin belum banyak yang paham nih. Apa itu pengertian dari diversi ini? Kalau
Kalau di versi sendiri ada pengertiannya di Undang-Undang SPPA itu di pasal 1 angka ke-7, di mana di versi itu adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Jadi diusahakan semaksimal mungkin anak ini tidak dipidana, tidak melalui proses persidangan, tidak ketemu kami di kejaksaan. Dan kalau bisa anak ini tidak terkekang gitu ya Kak ya. Iya. Dan bagaimana pelaksanaannya oleh jaksa sendiri? Pelaksanaan dari diversi ini? Pelaksanaan dari diversi di jaksa ini kita cenderung kita akan menerima dulu ya berkas perkaranya dari penyidik kepolisian. Nanti kita teliti dan kita akan mempertimbangkan dari pendapat Bapas dari Balai Pemasyarakatan. Itu nanti ada laporan penelitian kemasyarakatan namanya dari Bapas. Itu kita cenderung jika memang ada rekomendasi dari Bapas, kita lihat apakah ini bisa upaya diversi atau tidak. Dan kita lihat juga di aturan di pasal 7 ayat 2 di mana diversi dapat dilaksanakan jika perbuatan pidana yang dilakukan anak ancamannya di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Di bawah 7 tahun jika anak melakukan pidana misalnya tadi narkotika contohnya, itu kan ada ancaman kalau cuma pemakai kan ancaman maksimalnya kan cuma 4 tahun. Masih terhadap anak ini bisa diupayakan diversi walaupun dalam hal ini tidak ada korban ya, korbannya adalah anak sendiri. Nah, kalau yang seperti pasal 112 memiliki itu kan ancamannya ada maksimal 15 tahun ya, itu seperti itu biasa tidak bisa dilakukan diversi. Nah, dalam proses diversi di kejaksaan itu setelah kita menerima berkas perkara, kita pelajari dan kita lihat ancaman hukumannya, kita pertimbangkan rekomendasi dari pihak Bapas, kita nanti akan melakukan pertama kali kita akan mengundang semua pihak yang diundang itu dari kepolisian, penyidiknya, orang tua anak terutama, pemuka masyarakat, Bapas dan penasihat hukum. Itu kita undang untuk melakukan diversi bagaimana terhadap anak. Jika ada korban, pihak korban pun kita undang. Apakah mau berdamai atau tidak. Gitu. Jika tercapai nanti proses diversi tercapai lah kesepakatan damainya bahwa anak ini masih bisa dibina, layak dibina, maka nanti kita ada administrasinya sendiri. Itu nanti kita ajukan ke pengadilan untuk penetapan diversinya. Jadi diversi di kejaksaan tetap kita baik kejaksaan mau di kepolisian kita tetap mengajukan ke pengadilan untuk penetapan diversi. Nanti ada jangka waktunya penetapan di pelaksanaan diversi ini, itu nanti akan kita lihat di penetapan. Baik. Nah, ini ada pertanyaan dari pemirsa kita dari RRI Net, Ibu Berta dan juga Kak Dila dari Anugrah Satria ya. Kita bacakan pertanyaannya. Izin bertanya Bu, bagaimana koordinasi antara kejaksaan dengan instansi lain seperti Bapas, LPKA dan Dinas Sosial dalam menangani ABH? Baik. Bagus, mantap sekali ya pertanyaannya ya, koordinasi antara koordinasi? Kejaksaan. Kalau penanganan perkara biasanya kan di kepolisian laporannya itu jika dari awal polisi sudah berkoordinasi dengan kami. Nanti akan bertanya biasanya kan kalau di kejaksaan udah tahu yang mana nih jaksa anaknya salah satunya, dan biasanya itu langsung ke Kasipidum karena sebagai jaksa anak itu melekat langsung di jabatannya. Atau jaksa biasanya jaksa itu yang senior ya, jaksa senior gitu kan ditunjuk. Itu pihak penyidik koordinasi dengan jaksanya setelah mengirimkan namanya surat pemberitahuan penyidikan, koordinasi udah tahu jaksanya siapa, koordinasi langsung. Nanti kalau dengan pihak Bapak biasanya berjalan dengan penyidik saling koordinasi, memang kita saling ada bincang-bincang gitu kan. Dulu ya. Kita tunggu dulu dari penyidikan, polisi yang menyampaikan ke Bapas. Untuk pelaku anak itu biasa ke Bapas, kalau korban anak itu pekerja sosial. Itu saling jadi ada laporan-laporan, kita saling baca, jika ada kekurangan kita saling berkoordinasi, bisa nggak dilengkapin yang ininya. Ini rasa kurang nih penelitian keadaan anaknya kurang ke sini gitu. Kita kan perlu memang mendetil tentang sifat dan sikap anak keseharian. Perbuatan anak apa yang kebiasaan anak keseharian itu cenderung gitu kan dilihat. Di laporan Bapas itu jelas tergambar dan Peksos itu jelas tergambar bagaimana perilaku anak seharian, bagaimana dengan keluarga, dengan masyarakat. Di situ kita lihat laporannya,
Nanti kita tidak mungkin langsung ya, kalau perkaranya masih namanya belum diserahkan ke kejaksaan, itu masih nama koordinasi, kita akan memberitahukannya kepada pihak kepolisian. Bisa nggak dilengkapin ini semacamnya. Nanti pihak kepolisian yang akan ke Bapas. Itu tidak makan waktu yang lama itu, karena di undang-undang sendiri ada batas waktunya untuk penelitian itu, karena untuk anak itu penanganan harus super sangat cepat. Harus cepat ya Bu. Cepat sekali, karena kita memikirkan masa depan anak sedapat mungkin. Memang hasilnya itu memang betul-betul real apa yang merupakan perilaku anak. Real betul itu niat anak. Kita betul-betul dilihat ke sana. Jadi kepolisian juga tidak bersendiri-sendiri, Bapas tidak bersendiri-sendiri, Peksos juga gitu. Dan ada lagi kita membutuhkan namanya psikolog. Jadi psikolog ini melihat apakah keterangan anak ini betul-betul dia jujur atau tidak. Itu yang bisa nilai kan psikolog. Kalau kita ya kita kan nggak punya ilmu psikologi ya Bu ya. Ilmu psikologi yang seperti itu tidak ada. Kita cenderung ilmu psikologinya psikologi yang ke orang dewasa. Kalau anak-anak kita nggak tahu gambarannya. Apakah apa yang disampaikan anak ini ada pengaruh dari orang dewasa. Itulah ada psikolog. Di psikolog pun kita Bu penyidik koordinasi lagi. Begini-begini Bu laporan dari psikolog. Waktu bilang, gimana bisa nggak kita gali ke sini lagi? Dan dalam hal ini, dan saya pun pernah diminta oleh penyidik polisi waktu itu anak ini sudah dengan psikolog pun dia karena traumanya sudah mendalam. Dalam hal ini dia korban perbuatan asusila ya. Itu traumanya sudah mendalam dan ketahuan sama orang tuanya setelah lebih kurang 3 bulan setelah kejadian. Begitu perilaku anaknya kok lama-lama anaknya makin pendiam dan suka teriak tengah malam. Begitu ditanya awalnya enak, begitu kita mendekati ke arah situ anak ini menggigil dan cenderung tidak bisa bicara. Kejang. Pernah saya diajak sama pihak kepolisian, itu kita ke sana ke kepolisian, itu tuh kan udah sangat-sangat urgent. Dan memang untuk penanganan keterangan anak korban ini kan dia sangat diperlukan. Tidak bisa hanya keterangan orang tua. Disitulah kita membujuk-bujuk anak. Kita bersama membujuk anak, memberikan perlindungan kepada anak, kenyamanan anak. Kami sudah berusaha Bu, begini, tapi ini anak ini kalau udah kita mendekat ke sana, permasalahan yang dilaporkan orang tuanya itu dia akan menggigil dan cenderung kejang. Caranya gimana? Salah satunya pegang tangannya. Pegang tangannya dingin nggak? Kalau dingin ya dingin. Akhirnya dibujuk-bujuk. Sedikit memang prosesnya agak lama kalau anak yang seperti itu ya. Jadi kerjasama kita psikolog dengan bapak, dengan kepolisian waktu itu, jadi kerjasama gitu sampai anak ini mau bercerita pelan-pelan. Atau cari orang, dia cenderung terbukanya sama siapa? Curhatnya sama rupanya sama abangnya, dan abangnya ini dinasnya jauh, kerjanya jauh. Begitu abangnya pulang coba ditanya sama abangnya. Jadi cerita sama abangnya, didampingi sama yang pihak apa? Udahlah terbuka satu-satu ceritanya gitu. Satu bentuk koordinasi kami gitu ya Bu ya. Tadi Ibu Berta sempat sampaikan bahwa proses penanganannya itu harus serba cepat nih. Kira-kira itu memakan waktu berapa lama? Sampai berbulan-bulan kah atau hari? Kalau untuk anak cenderung hitungan hari ya. Ini kita lihat dari penahanan anak sebagai pelaku. Itu penahannya kalau dulu yang Undang-Undang Nomor 35 2014 ya. Yang lama, undang-undang yang lama itu kan anak penahanannya setengah dari orang dewasa. Misalnya pada waktu penahanan oleh kepolisian itu kan kalau dewasa 20 hari. Kalau anak-anak kan jadi setengahnya 10 hari. Kalau sekarang enggak gitu. Nah, kalau penanganan di kepolisian itu cuma 8 hari. 8 hari nanti ada perpanjangannya 7 hari dari kami. 15 hari. Begitu diserahkan ke kami itu cuma 5 hari penahanan oleh kami. 7 hari di penahanan polisi, diperpanjang kejaksaan cuma 8 hari. Jika ada dilimpahkan kejaksaan cuma 5 hari, tidak ada perpanjangan hakim. Tidak ada. Dalam 5 hari itu kita harus limpahkan perkaranya. Dan makanya dalam waktu sesingkat-singkat kita harus proses diversi. Jadi begitu berkas sebelum kami nyatakan lengkap, kami udah koordinasi sama polisi jika mau dilakukan diversi. Dan pada waktu berkasnya datang kami tanyakan, ini sudah diversi belum? Jika sudah, bagaimana prosesnya kita tanya. Begini tidak tercapai, berarti segera kita begitu telah menyerahan ke kita
minta polisi mengundang semua pihak. Yeah. Maksimal sehari setelah penyerahan perkara ke kami. Maksimal 1 hari itu dihadirkan saksi-saksi karena penanganan sangat cepat. Jika tidak tercapai segera mungkin kami limpahkan ke pengadilan. Dan pengadilan juga melakukan hal yang sama. Berkoordinasi dengan jaksa dan polisi apakah sudah dilakukan upaya diversi. Jika sudah tidak tercapai dengan segera pada waktu biasa penetapan hari sidang, di hari sidang pertama itu sudah ada pihak-pihak yang akan upaya diversi. Karena di penahanan di hakim cuma 15 hari, bisa diperpanjang 30 hari. Jadi kalau maksimal penangannya nggak sampai 3 bulan. Nggak sampai. Mungkin sedikit tambahan, Iya, kalau silakan. untuk diversi itu pun sendiri, kalau seandainya di kepolisian gagal, kami minta berita acara biasanya Kak ya. Berita acara itu harus dilampirkan di berkas perkara. Iya. Jadi kami juga bisa baca kan, selain cuma nanya, kami baca juga, oh ternyata gagal, nanti kami tetap mengupayakan. Seperti itu. Ya. Kalau kasus yang paling banyak ditangani itu yang seperti apa? Mungkin di Kota Parangpanjang sendiri kasus yang pernah ditangani seperti apa ini, Bu? Susila. Yang paling banyak gitu. Kalau untuk pelaku anak saat ini kemarin Oh, kalau untuk pelaku anak lebih banyak ke pencurian ya. Pencurian. Kalau anak Pencurian. sebagai pelaku. Tapi kalau anak korban itu lebih banyak asusila ya, Bu ya. Asusila. kalau anak korban banyak asusila. Kalau pencurian itu seperti apa? Pencurian apa? Kalau pencurian terakhir yang kita tangani itu anaknya rata-rata masih sekolah ya, Bu ya. Rata-rata masih sekolah, yang diambilnya pun seperti ada yang ngambil cabai, ada yang ngambil alat-alat bengkel. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya anak sebagai korban rata-rata anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun atau 14 tahun yang paling gede. Itu pun pelakunya kalau tidak orang terdekat biasanya tetangganya. Baik. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya, itu tadi sedikit pembahasan kita mengenai anak berkonflik dengan hukum dan penanganannya berdasarkan undang-undang. Kita akan break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video,
dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Masih di acara Jaksa Menyapa. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai anak yang berkonflik dengan hukum dan penanganannya berdasarkan undang-undang. Nah, selanjutnya kita ke Kak Dila. Apa-apa saja nih Kak hak anak ABH ini? Kalau untuk hak anak itu, kalau di dalam undang-undangnya biasanya diatur dari pasal 2 sampai dengan pasal 5. Salah satunya itu atau beberapa di antaranya, yang pertama diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Yang kedua itu dipisahkan dari orang dewasa. Kenapa harus dipisahkan? Karena kan kita nggak tahu, terkadang kalau dia digabungkan dengan orang dewasa apakah dia akan mendapatkan intimidasi contohnya, atau takutnya kalau dia digabungkan dengan orang dewasa akan diberikan pengajaran-pengajaran yang tidak baik sehingga anak ini harusnya bisa kita selamatkan malah menjadi bertambah kepandaian yang dalam kutipnya tidak diinginkan masyarakat seperti itu. Makanya setiap anak itu harus dipisahkan dari orang dewasa. Kemudian anak juga harus memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif. Untuk orang dewasa saja undang-undang mengatur ada bantuan hukum, apalagi untuk anak-anak, di mana anak-anak ini harus diprioritaskan daripada yang dewasa biasanya. Selanjutnya juga ada beberapa di antaranya, anak ini tidak boleh dipublikasikan identitasnya. Jadi selama anak ini berkonflik dengan hukum, baik nama dia, tempat tinggal, tanggal lahir, anak siapa, sekolah di mana, itu tidak boleh diketahui oleh umum, tidak boleh disampaikan melalui media massa, pokoknya harus tertutup. Sehingga anak ini tidak ada merasa trauma dia ke depannya. Takutnya kan kalau masyarakat udah tahu, pasti masyarakat itu bakal ngejudge, oh ini kecil-kecil udah berani melakukan tindak pidana. Nah itu yang ditakutkan, sehingga identitas anak ini harus dirahasiakan. Dan beberapa lainnya yang bisa kita lihat dari pasal 2 sampai dengan pasal 5. Iya. Kalau boleh tahu nih Kak, untuk anak-anak yang sedang dalam masa perkara ini, itu penahanannya di mana nih? Kalau untuk penahanannya biasanya kalau di tingkat penyidikan ditahan itu kan di rutan, tapi rutannya dibedakan. Jadi ruangannya khusus untuk ruangan anak. Khusus anak. Kalau ada beberapa anak boleh digabungkan di satu ruangan, tapi kalau seandainya hanya satu anak, dia tidak boleh digabungkan dengan orang dewasa. Sebisa mungkin harus ada ruangan tersendiri. Begitu juga dengan kami kalau sudah dilimpahkan ke kejaksaan, di kami pun ada ruangan khusus, khusus anak. Nah, di sana dia akan ditahan di sana. Dan kalaupun nanti di pengadilan ruangannya pun harus berbeda. Pokoknya di setiap tingkatan itu harus berbeda dengan yang dewasa. Pun kalau seandainya dia terbukti bersalah, penempatan anak ini atau menjalani pidana anak ini pun khusus, bukan di rutan orang dewasa, melainkan di LPKA. Kalau LPKA di sini tuh di Tanjung Pati ya Bu ya. Tanjung Pati. Biasanya di sana. Jadi saya tambahkan, kalau anak ini sebenarnya kalau ditangkap atau ditahan itu ditempatkan di ruang pelayanan khusus anak sebenarnya. Dan jika tidak ada ruangan khusus anak itu sebenarnya menurut undang-undang, kalau menurut undang-undang itu harusnya di LPKS.
Dan di Sumatera Barat ini LPKS cuma setahu saya ya, ini yang tahu saya ya LPKS laki-laki itu adanya di Lubuk Alung. Dan kita jika menitipkan anak di sana lebih rentan karena kan masih butuh anak mobile. Di ke sana membawa anak lagi ke sini kan tidak mungkin. Jadi seperti kata Bu Dila tadi, itu kita titipkan dia di rutan dengan ruangan khusus untuk anak, ruangannya kita titip di rutan khusus ruangan anak dan semua kebutuhan anak itu dipenuhi. Jadi perlakuannya sangat berbeda dengan orang dewasa. Seperti anak ini pengen bermain apa, memang disediakan dari pihak rutan ya. Malah pihak rutan itu yang saya tahu ya di rutan di Padang Panjang ini, anak itu diajak seperti anaknya sendiri, anak mereka sendiri gitu, diajak berbicara atau mau ngaji atau diajak sholat, diingatkan terus seperti itu. Maka kebutuhan anak ini, anaknya pengen apa? Jika ada dukungan dari orang tua, dititipkan uangnya misalnya ke ada orang tua ke orang rutan ini yang Padang Panjang ini, itu diikuti kemauan anak makan apa gitu kan. Dibedakanlah dari orang dewasa, sangat dibedakan karena yaitu anak ini masih punya masa depan yang sangat panjang gitu. Betul sekali. Berarti kalau dalam masa penahanan itu boleh didampingi ya Bu ya? Sama orang tua misalnya? Oh ya, orang tua diharap memang proaktif ya kalau sama anak berkonflik dengan hukum, jangan dilepaskan anaknya. Jadi kita kan nggak tahu anak ini kan malah ditinggalkan orang tua. Apakah perbuatan ini salah satu bentuk pemberontakan terhadap orang tua? Bisa jadi ya kan? Jadi, ya. Malah tidak diperhatikan orang tua, malah ini dia makin ini. Makanya kita selain berkoordinasi dengan pihak-pihak instansi yang terkait, juga dengan orang tua sangat perlu gitu. Orang tua pun kalau ingin menanyakan sesuatu boleh kami layani ya sebagaimana semau apa orang tua bertanya tentang anaknya ini, kita saling berkoordinasi. Ya, baik. Kita ke pemirsa kita yang sedang menyaksikan acara kita ini melalui RRI Net. Ada satu pertanyaan ini, Ibu. Apakah anak mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis yang memadai selama proses hukum berlangsung? Sejauh yang pernah saya alami ya, itu anak didampingi. Atau dari awal anak pada waktu ditanya-tanya oleh polisi aja buat ditangkap saja itu harus ada orang tua. Dan dalam tingkat proses penanganan perkara mulai dari kepolisian, di kejaksaan sampai di pengadilan itu anak wajib didampingi oleh penasihat hukum. Jika tidak ada kan ada bantuan hukum gratis disediakan itu karena wajib di undang-undang anak itu wajib didampingi penasihat hukum. Satu lagi keistimewaan anak itu ada pihak Bapas. Pihak Bapas pun didampingi dari proses penyidikan polisi di kejaksaan sampai di pengadilan didampingi sama Bapas. Itulah kekhususan anak. Jadi karena anak ini dianggap tidak cakap, anak tidak berdiri sendiri dan anak itu masih butuh yang namanya bimbingan. Satu lagi kalau di kepolisian ada yang namanya psikolog, itu juga bisa mendampingi anak. Terus misalnya ada anak nih Bu yang berantem, terus salah satu anak tersebut sampai celaka. Nah, ini bagaimana penanganannya? Anak sama anak berantem nih sampai salah satu ada yang meninggal atau terluka parah misalnya Bu. Itu nanti ada upaya namanya kita panggil anak berantem. Sampai ada itu prosesnya nanti kalau lebih jelas nanti mulai dari penyidikan polisi itu akan bertanyakan. Ini berantem sebab akibatnya, sebab penyebabnya apa? Apakah ini murni atas perbuatan anak? Kita lihat per kasus itu kan berbeda. Kalau hanya kita lihat sekilas anak berantem akhirnya anak ini meninggal, apakah dengan sekali dia berbuat begitu akhirnya anaknya meninggal dunia atau celaka? Langsung satu kali perbuatan. Itu kan tidak sejauh mana perbuatan itu atau istilahnya malaluan galeh rata. Istilahnya kan anak ini sudah jadi korban yang sebelumnya, pas anak yang dijadikan pelaku sebagai anak pelaku ini dia hanya melakukan sekali langsung terjadi ini, kita akan lihat dulu pendekatannya fatal ya. Dan itu kita nanti akan memanggil juga, kita upayakan dulu memanggil dari pihak korban juga. Ini kan ancaman sebenarnya kan ancaman kalau udah sampai ada meninggal kan udah di atas 7 tahun ya. Itu biasanya penanganannya yang memang mau tak mau kalau di atas 7 tahun kita akan sampaikan ke proses persidangan kalau di atas 7 tahun. Di atas 7 tahun. Nah, Bu, kan sekarang banyak media sosial ya.
misalnya terjadi pelecehan atau terhadap anak atau kekerasan anak ini kan banyak sekarang yang bikin video gitu. Nah tadi kan disebutkan kalau identitas sang anak itu dirahasiakan. Kalau misalnya sudah terlanjur nih, bagaimana nih Bu? Terlanjur di media sosial sudah beredar misalnya, bagaimana cara penanganannya? Jika terlanjur sudah di media sosial ya Bu ya, kita katanya sampai di sana. Untuk proses selanjutnya kita tidak akan menyebutkan identitas anak. Walaupun inisial untuk anak tidak, inisial pun tidak boleh disebutkan. Untuk anak, alamat segala macamnya. Oke, itu ada kejadian, maka cenderungnya begitu viral di sosial media, penanganan perkara anak selanjutnya kan tidak di-upload di sosial media. Di stop sampai di situ saja. Cukup nanti ya pihak penegak hukum yang tahu gitu selanjutnya. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah korban selalu setuju dengan proses diversi dan bagaimana jaksa menyikapinya? Kalau dari pengalaman saya, malahan biasanya korban itu banyak yang nggak setuju. Nggak setuju. Iya. Kenapa? Alasannya apa? Salah satu contoh kasus yang pernah saya tanganin itu, yang seperti saya bilang tadi, dia berantem. Namun kalau sebenarnya berantemnya tidak terlalu parah, cuma luka-luka ringan. Hanya saja terkadang kalau udah anak sama anak itu Bu, orang tua tuh egonya lebih tinggi biasanya. Karena kan kalau untuk musyawarah ini yang dipanggil itu kan biasanya bukan cuma korban kan, tapi juga melibatkan orang tua atau walinya. Nah, dalam beberapa hal, tapi nggak keseluruhan ya, orang tuanya ini yang lebih tidak ingin untuk dilaksanakannya musyawarah gitu. Jadi keinginan ego orang tua ini adalah agar si pelaku ini menerima akibatnya alias di proses hukum, biasanya seperti itu. Tapi kalau itu untuk berantem, kalau seperti untuk pencurian gitu kan, kalau untuk pencurian rata-rata korbannya pasti memaafkan. Kan ada dengan itu bisa nanti kesepakatannya itu bisa kalau korban minta ganti kerugian, kita sampaikan atau kita tuangkan di dalam kesepakatannya itu. Berapa dia minta kerugiannya, berapa sanggup dari si pelaku ini. Terjadilah musyawarah. Nah, itu yang harus dia laksanakan. Dan kalau seandainya sudah disepakati nih ganti kerugian sekian atau apa yang harus dilakukan oleh pelaku, si anak ini tidak melaksanakan kesepakatan itu, maka hal tersebut bisa juga anak ini tetap diproses secara hukum, dilanjutkan, kurang lebih begitu. Baik. Nah, seperti yang banyak kasus terjadi nih, misalnya ada pencurian, seperti yang Kak Dila sampaikan tadi, ada pencurian ya yang dilakukan oleh sang anak. Terus yang merasa dirugikan menuntut sang anak misalnya. Nah, itu seperti kasus-kasus seperti itu bagaimana cara penyelesaiannya? Kurang lebih mau di tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan tuh kita lebih proaktif biasanya Bu ya. Kita yang mengusahakan supaya bagaimana caranya korban ini mau memaafkan, bagaimana caranya supaya terjadinya perdamaian gitu. Kita sampaikanlah ke keluarga korban bagaimana masa depan anak nantinya, bagaimana nanti kalau seandainya tetap dilanjutkan hubungan di masyarakat itu, bagaimana kalau seandainya ternyata tetangga atau segala macam kan susah kan. Jadi kami yang lebih proaktif untuk tercapainya musyawarah tersebut. Nah, untuk orang tua tadi yang kita menyinggung diversi kembali, ada orang tua yang tidak setuju, itu alasannya kira-kira apa tuh Kak? Ini saya yang bicara tuh dari kasus yang pernah saya alami ya. Kurang lebih kalau yang terkait kasus yang saya alami tersebut, dikarenakan orang tua itu bukan menganggap sih, karena memang anaknya saat itu adalah atlet. Jadi atlet, dan di waktu itu akan ada kejuaraan. Beberapa bulan sebelum kejuaraan terjadilah perkelahian tersebut, sehingga si aksi korban tidak dapat untuk ikut kejuaraan. Disitulah si korban merasa kayak, saya sudah berjuang selama ini, namun ternyata sudah dekat hari saya tidak bisa untuk ikut kejuaraan. Mengadu ke orang tuanya pun merasa bahwa anak ini sebenarnya bisa untuk memenangkan kejuaraan, namun karena berantem tidak bisa, terjadilah ego orang tua tadi. Berarti ini peran orang tua sangat membantu dan sangat penting sekali ya. Kita ke pertanyaan dulu dari pemirsa kita di RRI Net. Izin bertanya, Ibu, selama dalam rutan tersebut bagaimana dengan pendidikan formal anak? Apakah terputus dulu atau ada fasilitas supaya anak tidak ketinggalan pendidikannya? Dari yang saya tangani mungkin sementara terputus dulu ya.
putus dulu, tapi ada pernah kasus anak-anak ini ada di ujian akhir. Nah, di ujian akhir ini nanti kita pihak aparat penegak hukum itu berkoordinasi dengan pihak sekolah atau dinas terkait. Jadi anak ini bisa mengikuti ujian di rutan ya, di tempat dia ditahan di ujian akhir. Tapi kalau rata-rata itu anaknya ditangguhkan dulu pendidikannya. Ditangguhkan terlebih dahulu. Nah, boleh tahu nggak Bu, apa saja kendala selama penanganan proses ini, atau apa kesulitan yang sering dihadapi? Kalau kendala rata-rata kita nih, kalau Padang kecil ya, kendalanya rata-rata di penahanan itu memang tingkat sekali. Kita memang buru-buru ya, dan laporan di Bapas ini hanya ada satu untuk beberapa daerah. Sementara perkara anak ini tidak sedikit. Seperti kita di Padang Panjang itu Bapas kita Bukit Tinggi ya, termasuk di Pasaman ya. Pasaman juga ke Bukit Tinggi, Payakumbuh juga Bapasnya ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi juga, jadi di laporan Bapas itu kita agak terkendala di penahanan, di dalam kita pernah menghadapi masalah kita diprotes anak ditahan kok di rutan gitu kan, kendala. Kendalanya memang di fasilitas yang diharuskan di undang-undang itu belum tersedia. Seperti LPKS kita kan harus jauh, LPKA kita harus ngantar lagi ke Tanjung Pati. Mau tidak mau kita menahan anak di Padang Panjang. Juga kita juga terkendala dalam menghadapi orang tua. Orang tua pelaku, dia walaupun sudah diputus ini, udah diputus, tinggal kita mau eksekusi, mau diantarkan lagi, orang tua tidak protes, anak saya anak baik kok gitu. Itu salah satu kendala di dalam menangani perkara anak. Saya anak baik kok, kenapa harus ditahan? Padahal ini sudah ada putusan. Dan anak sendiri mengakui bahwa betul dia melakukan itu, hanya orang tua yang tidak menerima, gitu kan. Terus kendalanya lagi kita kadang masyarakat itu sudah menjas anak, oh iya dia itu memang itu kerjanya, memang itu kerja sementara. Kita perlukan begitu anak dikembalikan ke masyarakat, masyarakat bisa membina anak, membina anak kembali, bahwa anak ini bisa menjadi individu yang lebih baik dari sekarang. Karena maaf kata, begitu kami sebagai jaksa menghadapi anak itu tidak serta-merta mengatakan bahwa anak itu adalah anak pelaku. Kami malah seperti kami menganggap itu ada anak kami, adik kami, kita perlakukan seperti itu. Cuma terkadang dari pihak korban mengatakan kalau kita para jaksa ini berpihak kepada pelaku. Padahal undang-undang mengamanatkan walaupun itu pelaku anak, kita harus perlakukan dia sebaik mungkin karena itu dia mempunyai hak untuk itu. Gitu. Karena bisa jadi dia sekarang pelaku. Ini pengalaman saya, sekarang dia pelaku pencurian seorang anak, dan kita kasih motivasi setelah dia sudah menjalani pidana, kita antarkan ke LPKA, kita kasih motivasi si anak. Alhamdulillah sekarang dia sekolah lagi. Ini saya merinding ya, dia tuh sekolah lagi, dan sekarang dia berlayar, dia sekolah lagi, dia dapat diterima pekerjaan di perkapalan. Alhamdulillah saya sangat senang. Saya berkata pada anak, jika kamu sekarang istilahnya mantan penjahat itu ada, kalau kamu sekarang penjahat, besok kamu jadi ustadz. Jangan sekarang kamu ustadz, besok kamu jadi penjahat. Mungkin itu ini sama anak ini ya. Jangan kamu dari mantan ustadz ya, cukup kamu jadi mantan penjahat. Tapi dalam arti kata kamu itu bukan penjahat. Kamu bukan penjahat, hanya kamu berada di jalan yang salah saat ini. Baik Ibu, mungkin ini jika terjadi memang harus dilakukan penahanan, apakah ada persyaratannya untuk anak ini? Kalau untuk penahanan anak itu, anak yang bisa ditahan itu ada 2 persyaratan kalau di Undang-Undang SPPA itu. Yang pertama itu apabila tindak pidana yang dia lakukan itu ancaman pidananya itu 7 tahun atau lebih. Dan yang kedua, anak tersebut telah berusia 14 tahun. Jadi sebelum berusia 14 tahun itu belum bisa ditahan. Berarti setelah usia 14 tahun baru bisa ditahan. Terakhir ini Ibu, apa saran atau rekomendasi jaksa untuk meningkatkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia? Salah satu saran mungkin fasilitas ya. Fasilitas ya? Fasilitas anak. Karena gini,
kami sebenarnya dasarnya agak berat juga yang menitipkan anak di rutan salah satunya. Karena otomatis yang namanya orang dewasa pasti ini ya, ada di dekat mereka pelaku-pelaku dewasa. Kami memang fasilitas terutama fasilitas, dan kami butuh yang namanya petugas-petugas yang memang kompeten betul lah di dalam penanganan perkara anak. Juga ini mungkin bukan titip pesan dari ini yang instansi yang berkaitan dengan penanganan perkara anak. Mungkin untuk bapas itu pun semaksimal mungkin itu 1 bapas untuk dua kabupaten gitu. Kalau sekarang kan 1 bapas untuk 4 kabupaten dengan wilayah yang sangat luas ya. Itu terkendala karena kami kadang penyidik pun sama kami pun kejar-kejaran laporan bapas, karena petugasnya pun terbatas. Juga dari pihak LPKA yang jauh di ujung sana. Tadi undang-undang mengharuskan tiap provinsi itu punya, di kabupaten itu ada LPKA gitu. Juga kami minta saran kerjasama dari pihak dinas sosial, walaupun ini sudah terjalin juga kerjasama, lebih ditingkatkan lagi, terutama dalam bekerja sosial yang karena untuk daerah Padang Panjang itu agak terbatas gitu. Dan kami Padang Panjang kan mempunyai 2 wilayah daerah hukum ya, sebagian di daerah di Tanah Datar ada 3 kecamatan, dan di Padang Panjang di Tanah Datarnya kan agak jauh juga dari kami gitu. Kendalanya di situ. Baik, terima kasih Ibu Berta Ningsi SH dan juga Ibu Diani Faudila SH sudah datang ke studio RRI Bukit Tinggi hari ini dari Kejaksaan Negeri Kota Padang Panjang. Semoga yang sudah disampaikan tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam penanganan anak dalam topik kita di pagi hari ini, yaitu anak berkonflik dengan hukum dan penanganannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun berada, sampai di sini acara Jaksa Menyapa hari ini, dan kita akan berjumpa kembali di Jaksa Menyapa selanjutnya. Selamat siang. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.